Hai guys, ramai netizen Indonesia memberikan komentar perihal yang 400.000 lah, yang bau badan lah. Terus ini Mimin temuin nih di TikTok, miliaran katanya. Nggak sampai kali ya. Ratusan ribu orang sedang berjuang demo di Indonesia demi kawal putusan MK. Calon kandidat pilkada dan bininya malah santai melenggang ke Amerika naik jet pribadi dan makan roti 400.000 katanya. Enak ya? Ya enak. Situ mau nggak? Terus guys, biaya sewa private atau private jet Kaisang dan Erina Gudono ke Amerika ditaksir capai ratusan juta per jam. Wow. 5 postingan Erina Gudono yang disebut tundep oleh netizen. Naik jet pribadi, makan telur dadar 500.000 rupiah. Kita lihat apa komentar para netizen Indonesia. Erina Gudono, lu stop ya, jadi Nana Mirdad wannabe. Lo tau, satu perempuan Indonesia nih, gak ada yang iri sama lo, gak ada yang iri sama stroller mahal lo itu, gak ada yang iri sama roti 400.000 lo itu, gak ada yang iri sama jet pribadi lo, gak ada yang iri bahkan lo keterima S2. Ih, kasihan banget. Justru satu Indonesia tuh kasihan sama lo, masa di saat perempuan Indonesia nih udah punya standar pasangan hidup yang tinggi, masa lo masih milih laki-laki umur 30 tahun, belum 30 tahun yang masih dicariin kerja sama bapaknya? Apakah laki-laki tersebut tidak punya kapabilitas untuk cari kerja sendiri? Apakah karena bisnisnya tidak ada yang jalan? Menurut gue stop ya, update kampus lo itu social justice, mana justice-nya nggak ada. Menurut gue buat Mbak Erina stop pakai Instagram eksklusif something biar orang-orang pada bayar lihat konten lo. Stop ya Erina, lo itu cuman mbak Jawa mediocre yang privilege, yang kalau lo nggak nikah sama Widodo Dynasty, lo tuh bukan siapa-siapa. Hidup lo nggak menarik. Halo sayang, aku bawain kamu roti. Ih, roti apa nih? Berapa harganya? Ya paling 10 ribuan, 15 ribuan gitu. Ih, gak mau 400 ribuan lah. Ya Allah, 400 ribu mahal banget. Itu mau belinya di luar kota. Ya udah aku cariin tiket-tiket murah deh, nanti kita ke luar kota. Tiket murah? Gak mau. Aku maunya private jet yang bisa sushi party di atas sana. Tolonglah. Ya Allah, mahal banget itu. Kamu inget dong, aku ini perintis bukan pewaris. Lagian bapakku udah dipanggil sama yang maha kuasa, bukan yang masih gila kuasa. Apaan sih, aneh banget. Tapi kamu wangi sih, jadi boleh deh, ayo berangkat. Emang kenapa kalau bau? Ya kalau bau mah gak cocok, lu jadi Ini rame banget di beranda TikTok saya ini ngebahas soal roti yang harga 400.000. Emang roti harga 400.000 tuh nggak sama ya kayak roti canai gitu atau roti sari roti, beda ya? Atau lebih mirip ke tai kotok di luar? Menirame sekali ya ngebicarain itu. Siapa sih namanya lah, saya tidak tahu. Pokoknya si itulah, pokoknya menantu kayaknya mah ya. Biarin mungkin bawaan orok ya, katanya kan lagi mengandung. Terus kalau hidupnya hedon, biarin aja, mungkin itu hadiah dari mertua yang sudah nabung selama 10 tahun. Ya kan pemirsa? Dijulitin banget. Biarinlah. Mereka aja santai-santai. Dunia Konoha lagi tidak baik-baik aja, mereka tidak peduli kayaknya. Masa bodoh. Apalagi kita rakyat kecil, bisa apa? Kekuasaan lagi dipegang sama dia kok. Kan perkara satu roti harganya 400.000 aja lu kena hujat kan. Ini menurut pribadi gue nih ya, kalau memang lu mau pamer kekayaan, kalau memang lu mau pamer kemewahan, itu nggak masalah selama itu pakai duit lu sendiri ya, itu nggak ada masalah. Cuman masalahnya di sini adalah posisi lu sekarang ini adalah udah bukan selebgram biasa lagi. Posisi lu sekarang ini adalah mantunya presiden, yang dimana harusnya bukan lu pamer kemewahan, yang harusnya kebalik, lu harusnya memamerkan kesederhanaan sebagai keluarga presiden. Beda cerita kalau misalnya lu tuh masih selebgram biasa yang bukan siapa-siapa. Sekarang adalah lu ini udah mantunya presiden.
Sebagai mantunya presiden, menurut gue lu nggak etis untuk memamerkan kemewahan yang dimana saat ini mertua lu adalah presiden, dan momennya tuh nggak tepat banget. Ini tuh Indonesia. Ya mungkin lu sekarang lagi di luar negeri ya, makanya lu nggak tahu nih apa kejadian yang sekarang di Indonesia sampai demo besar-besaran kayak gini ya. Mungkin lu nggak tahu sedarurat apa Indonesia gitu ya. Gue kasih tahu nih Mbak ya, semoga ini fitnya nyampe di lu, terus lu ngerubah nih pola pikir lu ya sebagai mantunya presiden. Jadi mau lu siapapun itu, kalau udah menjabat menjadi keluarganya presiden, harusnya lu tahu cara beretika dalam bersosial media terutama. Gitu ya. Erina Gudono, mantunya Presiden RI, trending nomor 1 gara-gara bau Keti. Perkara apa? Perkara dia pergi ke luar negeri pakai jet pribadi sama makan roti harganya 400.000. Dihujat, dikata-katain, diulti, sampai dikatain bau Keti. Gue tuh kadang-kadang bingung gitu ya sama netizen Indonesia. Kalau ngata-ngatain orang tuh suka nggak pakai logika. Emangnya nggak ada kata-kata yang lebih realistis ya? Si Erina mau pergi kemana-mana pakai jet pribadi, mau makan harga berapa juga ya suka-suka dia lah, orang dia orang kaya. Lo pada juga kalau punya duit ya pasti beli apa yang lo mau lah, pasti ngelakuin apa yang lo pengen lah. Apa? Mau bilang karena dia menantunya Presiden RI? Nggak semua sesuatu itu harus disangkut pautin sama politik, dia juga punya urusan pribadi kali. Ya gue paham sih Indonesia ini lagi darurat dari keputusan MK dan segala hal yang berbau DPR. Tapi ini melebar banget sampai istri dari orang yang sedang diusahakan menjadi calon pejabat itu terbawa-bawa. Gue kaget banget si Mbak ini menjadi trending topik di aplikasi sebelah. Malam itu baru di-spill, ada salah satu temen kuliahannya Mbak ini dulu katanya si Mbak ini tuh bau ketek. Gue langsung lari ke akun mbaknya dan gue buka kolom komentar, bener aja pada komen bau ketek. Ini valid atau enggak sih kalian yang udah pernah ketemu emang bau ketek? Ini bahkan di aplikasi sebelah ada yang bilang kasihan Raffi Ahmad lagi nahan kebauan. Ini cuma satu solusinya, pakai deodoran. Apa aja yang lo punya, yang penting ada kandungan antiperspirannya. Sekalian awareness buat kalian semua ya, sekali aja lo tercium bau ketek, ke depannya orang yang pernah mencium bau ketek lo itu akan selalu ngecap lo sebagai orang yang bau ketek. Tips dari gue buat kalian nih yang udah rajin mandi tapi ternyata masih bau ketek, coba ganti sabun mandi kalian jadi yang antibakteri, karena kalau ketek bau itu biasanya ada sarang bakteri di dalamnya. Selanjutnya disclaimer, ini bukan dalam rangka endorsement, tapi gue emang pakai deodoran dari Brighty ini karena dia udah mengandung antiperspiran. Nih kalian bisa lihat sampai buluk gini, gue beneran pakai soalnya. Rata-rata deodoran yang mengandung antiperspiran itu kan harganya di atas 100 ribuan. Mungkin kalau kalian yang kantong mahasiswa bisa banget pakai yang Brighty ini karena dia murah, dan kalau di gue sih emang ngaruh ya untuk mengurangi keringat. Karena kalau kalian tipe orang yang keringetan, ketek kalian basah, lembab, ya itu nyimpen bakteri, jadi ketek kalian bau. Terakhir, dan ini ngaruh banget di gue, jangan lupa pangkas bulu ketek kalian. Jangan biarin bulu ketek kalian tuh lebat, karena itu juga bikin bau ketek. Berharap banget ke depannya mau cowok, cewek, kalian lebih aware lagi sama yang namanya bau ketek. Karena percuma misalkan kalian tuh penampilannya udah cakep nih, cantik mukanya, mahal barang-barangnya, tapi ternyata pas deket-deket tuh bau ketek. Jadi kita ada rasa ilfeel tersendiri, ya nggak? Menurut kalian guys, wajar nggak sih seorang menantu presiden pamer makanan atau barang-barang semewah itu gitu? Pamer ya mbak, bisa beli roti harga 400 ribu gitu, sementara gaji guru honorer ada yang di bawah 400 ribu loh. Itu pun 3 bulan sekali baru gajian. Terus ada yang bilang gini guys, netizen, dibilang bau badan dan mempermasalahkan roti 400 ribu. Hey, katanya guys, kata netizen ini gitu, uang dia yang makan, Anda nggak bisa menyalahkan orang, katanya gitu guys, seorang netizen yang membela gitulah. Emang sih dia bisa beli apapun yang ia inginkan gitu, tapi bukanlah pola pikir Anda, dia bukan orang biasa kayak kita gitu, bukan rakyat biasa. Kalau ia rakyat biasa kayak gue gitu, kayaknya nggak masalah sih dia pamer gitu. Sedangkan dia mantu presiden, pamer-pamer makanan mehong, ya mudahlah viral. Apalagi sekarang Indonesia lagi kurang baik keadaannya saat ini. Menurut aku sih nggak pantas aja pamer kemewahan di saat Indonesia lagi ada masalah gitu guys. Gimana menurut teman-teman?